Saya akan menerangkan sumber hukum ekonomi Islam. Ada berbagai metode pengambilan hukum dalam Islam. Dalam bab ini akan menjelaskan metode pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan sunnah, ijma, dan qiyas. Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber Islam yang abadi dan asli yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran terdapat 5 arti penting yaitu sebagai berikut. Yang A. Al-Quran merupakan firman Allah yang mempunyai sifat yaitu Al-Azim dan Al-Majid. Artinya yaitu Allah Maha Agung dan Allah yaitu Maha Mulia. B. Al-Quran adalah mukjizat. Manusia tidak sanggup membuat yang senilai dengan Al-Quran, baik satu mushaf maupun hanya satu ayat. Yang C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang D. Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Yang dimaksud mutawatir yaitu terurut, yang keasliannya terpelihara sebagai wujud jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keabadian Al-Quran. Yang E. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas berekonomi, karena akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap penarikan dan perbuatan hukum ekonomi harus merujuk Al-Quran. Apakah hal tersebut dilarang oleh syariah atau tidak? Contoh penarikan sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Al-Quran yaitu kedudukan harta dalam Al-Quran adalah sebagai penghias kehidupan, yaitu yang diterangkan di surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairu wa amala. Saya ulangi lagi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang B. Larangan riba yang kan diterangkan di ayat Al-Baqarah ayat 2 surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa haramur riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa 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 amruhu ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yaitu artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jualan beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni B, yaitu hakikat hukum ekonomi. Hukum ekonomi dapat berhubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa hal berikut, yaitu pertama, ilmu ekonomi memunculkan kenyataan bahwa hukum ekonomi hanya dapat memberikan hasil rata. Kedua, data ekonomi tidak hanya banyak jumlah tetapi dapat berubah. Ketiga, semua data tidak dapat diketahui dan direkayasa. Semua hukum ekonomi pada hakikatnya tidak hipotetik secara umum. Ilmu ekonomi tidak memberikan kumpulan dan doktrin yang mapan kepada manusia. Sebaliknya, ilmu ekonomi memberikan pelengkapan pikiran, teknik berpikir, pandangan, dan pendekatan. Contoh mengaplikasikan hukum ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, jika harga sembako naik, harga-harga barang lain biasanya ikut naik. Kedua, apabila ada pusat pembelanjaan yang besar dan harganya lebih murah, toko sembako kecil yang berada di sekitarnya akan kalah sehingga kehilangan omset. Tiga, jika nilai kurs dolar Amerika naik tajam, maka perusahaan yang modalnya dari pinjaman luar negeri akan bangkrut. Yang keempat, turunnya harga gas LPG akan menaikkan jumlah penjual kompor gas. 5, semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, semakin menurun jumlah uang yang beredar dan semakin menurun jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. C, yaitu asas hukum ekonomi. Yang pertama, tabadul al-manafi, dimaksud pertukaran manfaat. Kerjasama dimaksud musyawarah dan kepemilikan. Penukaran manfaat mengandung pengertian ketertiban orang banyak, baik secara individu
maupun kelembagaan. Oleh karena dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama, yaitu al-musyawarah. Di samping itu, pertukaran manfaat terkait dengan baik milik, yaitu hak al-malik seseorang. Karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia hanya memiliki hak bermanfaatan. Yang dua yaitu pemerataan kesempatan. Tarodin dimaksud suka sama suka atau sukarelawan. Dan Adam al-Gharar, yaitu tidak ada penipuan atau spekulasi. Tarodin merupakan salah satu asas fikih muamalah. Berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan. Serta bentuk muamalah lainnya ialah salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di antara para pihak yang terlibat. Di samping itu, merupakan kelanjutan dari asas pemerataan dan bersinergi dengan asas Adam al-Gharar. Larinya perilaku tarodin memungkinkan tertutupnya sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi muamalah. Hal ini dapat terjadi karena Adam al-Gharar merupakan keterlanjutan dari tarodin. Yang tiga yaitu albir wa takwa, yaitu kebaikan dan takwa. Albir artinya kebijakan dan berimbang atau profesional atau keadilan. Islam melakukan asas ini dalam semua aturan bermuamalah, termasuk ekonomi perbankan syariah, agar dipedomi oleh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang kelompok dan agama yang dianut. Ia baru tidak dipedomi hanya untuk memperlakukan orang kafir yang memerangi, membunuh, mengusir umat Islam dari tempat tinggal mereka. Langsung saja ke materinya, yaitu D. Prinsip hukum ekonomi. 1. Siap menerima risiko. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dapat bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Dan yang kedua yaitu tidak melakukan penimbunan. Tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan atau cash yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Dan yang ketiga yaitu tidak monopoli. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak diperbolehkan seseorang baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Dan yang keempat yaitu pelanggaran interest riba. Ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga atau komponen interest. Dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional atau simple interest bukan riba. Namun
Jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Dan yang kelima yaitu solidaritas sosial. Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada dasarnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum dibagi dua macam, yaitu prinsip-prinsip umum dan derivatif. Yang satu yaitu prinsip umum meliputi A. Tauhid atau keesaan Tuhan. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai agen ekonomi hanyalah sekedar tools atau pemegang amanah. Dan yang kedua yaitu adil atau keadilan. Dari sudut pandang Islam, adil adalah norma paling penting di semua bidang ekonomi. Ini berarti bahwa semua transaksi yang dilakukan harus adil bagi semua pihak tanpa memandang etnis, kebangsaan, agama, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu nubuah atau kenabian. Nilai esensial ekonomi dalam konsep nubuah tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada 4, yaitu pertama sidik atau jujur. Yang kedua yaitu amanah atau tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas. Dan yang ketiga yaitu fatonah atau kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan. Yang keempat yaitu tabligh, komunikasi, keterbukaan atau pemasaran. Dan selanjutnya yaitu D. Khilafah atau pemerintah, konsep untuk melakukannya kegiatan bermuamalah. Yang C yaitu social justice atau keadilan sosial. Ini merupakan turunan dari nilai-nilai kekhilafan dan ma'ad. Allah zat yang maha kasih sayang ini menganugerahkan kepada umat manusia fasilitas kehidupan termasuk harta kekayaan yang ada di tanah ini. Di samping prinsip umum dan derivatif tersebut di atas, ada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang secara garis besar memiliki pada prinsipnya. Ia mempunyai beberapa prinsip dasar, termasuk pertama adalah berbagai sumber daya yang dipandang sebagai hadiah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua yaitu agama Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, kekuatan pendorong utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Keempat, ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang dikendalikan oleh beberapa orang. Kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan komunitas dan penggunaan terencana untuk kepemimpinan banyak orang. Keenam, seorang muslim harus takut akan yang maha kuasa dan masa depan. Ketujuh, zakat harus dibayar untuk kekayaan yang mencapai batas atau nisab. Kedelapan, menolak rentenir dan segala bentuk. Selanjutnya F. Peranan hukum dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Perekonomian dapat didefinisikan sebagai proses pertambahan real pada kapasitas suatu negara dalam produksi barang-barang dan jasa, sekaligus dengan ekspansi hasil produksi. Kita sebagai anggota masyarakat telah mengetahui serta mengerti bahwa bidang ekonomi sebagaimana halnya dengan bidang-bidang sosial lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya berbagai bentuk dan macam peraturan perundangan yang ada kalanya dirasa sebagai penghambat bahkan menyulitkan bagi setiap cabang perdagangan dan perindustrian. Namun di lain waktu juga dapat sebagai penunjang dalam perkembangan ekonomi. Jelaslah peranan hukum dalam perkembangan perekonomian, bahwa boleh dikata bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing. Misalnya pertama, dalam bidang keuangan atau perbankan harus berlandaskan pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaan. Pembangunan sektor ekonomi itu harus ditunjang oleh hukum agar. Materi selanjutnya yaitu mengenai perspektif dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam.
Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran agama Islam, mulai dari persetujuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi. Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula menyampaikan bahwa ada 4 karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang kedua etis, yang ketiga realistis, dan yang terakhir ada humanitis. Dalam etika ekonomi Islam yang berusaha menempuh jalan tengah dan ditujukan dengan prinsip seimbang sejajar, menunjukkan arah yang sama bahkan dengan kekuatan lebih besar, karena Islam berusaha menggabungkan paksaan negara dengan kekuatan dorongan pada diri manusia secara suka dan rela. Di dalam pemasaran ada beberapa implementasi etika yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza tilkum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dengan demikian, aktivitas pemasaran haruslah didasari pada etika dalam bauran pemasaran yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu dengan produknya halal, produk yang berguna, produk yang berpotensi ekonomi dan bermanfaat, produk yang bernilai tambah dan jumlah berskala ekonomi, dan produk yang memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama, ada beban biaya produk yang wajar. Yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. 3, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang keempat, margin perusahaan yang layak. Dan yang terakhir ada sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Etika yang ketiga yaitu pemasaran dalam konteks distribusi, meliputi kecepatan dan ketetapan waktu, keamanan dan keutuhan barang, sarana kompetisi, memberikan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi, meliputi sarana memperkenalkan barang, informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, informasi fakta yang ditopang kejujuran. Selanjutnya yaitu hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Islam di Indonesia. Sebelum dijelaskan tentang hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, kita perlu mengenai tata hukum yang ada di Indonesia. Dari perspektif hukum nasional, bentuk negara kesatuan RI bukan sekedar fenomena juris constitution, tetapi merupakan suatu yang oleh Friedman yang disebut sebagai people attitude. Paham negara kesatuan bagi Indonesia adalah suatu keyakinan, suatu nilai, suatu cita, dan harap-harapan. Hukum Islam meliputi Islamic law atau mengenai hukum Islam. Yang kedua, civil law, common law, Dutch social law, Sub-Sahara Africa law, and Far East law. Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi civil law yang ciri utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkomodifikasi. Sunnah dan pendapat para fuqaha, doktrin fikih pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuk. Sebuah masyarakat tentu memiliki tujuan dan cita-cita politik berkepentingan untuk memilih dan merumuskan tujuan dari sebuah rakyat. Hukum pun adalah perkara menentukan tujuan tertentu dari masyarakat dan merumuskan cara-cara yang harus digunakan untuk mencapai tujuan. Pertama, apa yang hendak dituju dan diraih oleh sebuah hukum, di mana tujuan tersebut dapat berupa sebuah tujuan berskala besar maupun tujuan-tujuan berskala kecil yang bertetang dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih efektif dan efisien.
dalam mencapai tujuan. Termasuk diantaranya adalah pemilihan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang terakhir materinya yaitu mengenai kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara, maqasid al-sharihah. Dalam fungsi di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual, mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam praktek mereka memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tentram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Yeah, Bobby Valentino.